Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3825-3827. Dev menghela nafas lega. Melihat binatang yang menelan langit itu, dia merasa sangat menyukainya. Si kecil ini sangat mengagumkan di usia yang begitu muda. Jika dia besar nanti, dia akan menjadi lebih mengagumkan lagi. Hanya saja ia terus makan dan bisa menelan apa saja, tapi belum tumbuh. Nak, jangan berpikir dua kali tentang binatang pemakan langitku. Jika aku telah memulihkan tubuh fisikku, aku akan mengendarainya melintasi surga. Raja Iblis Awan Merah tahu apa yang dipikirkan Dev dan berkata dengan cepat. Aku yang menemukan binatang penelan langit kecil ini. Tunggangan binatang penelan langitmu, itu sudah lama mati. Dev tidak mengira bahwa binatang penelan langit ini milik Raja Iblis Awan Merah. Raja Iblis Awan Merah terdiam beberapa saat, tapi binatang kecil yang menelan langit ini memang ditemukan oleh Dev. Nak, mari kita diskusikan. Sebelum saya memulihkan tubuh fisik saya, Anda dapat menggunakannya di dunia surga dan manusia ini. Namun saat saya memulihkan tubuh fisik saya, Anda harus mengembalikannya kepada saya. Saat itu, Anda akan naik ke keabadian, Anda bahkan tidak mampu membelikannya makanan. Anda sangat miskin. Raja Iblis Awan Merah mulai berdiskusi dengan Dev. Raja Iblis yang bermartabat sekarang sedang bernegosiasi dengan biksu tingkat ketiga di alam kesengsaraan transendensi. Jika orang lain mengetahui hal ini, rahang mereka mungkin akan ternganga. Oke, Dev mengangguk. Tampaknya Dev benar-benar tidak mampu memberi makan binatang yang menelan langit ini. Melihat mayat monster-monster di mana-mana, Dev sangat bersemangat. Seluruh tanah penuh dengan pil monster. Pil binatang sebanyak ini cukup untuk digunakan Dev untuk sementara waktu. Dev mengabaikan binatang yang menelan langit itu dan membungkuk untuk mengambil pil binatang. Dan pedang pembunuh naga mulai memotong mayat monster itu dan mengeluarkan pil binatang. Tapi siapa sangka binatang kecil yang menelan langit itu meraung, lalu membuka mulutnya. Untuk sesaat, seluruh langit berubah warna, dan mulut binatang penelan langit itu seperti lubang hitam, dengan hisapan penuh. Sebelum Dev bisa bereaksi, mayat monster-monster dan pil monster itu tersedot ke dalam perut monster yang menelan langit. Dalam sekejap, selain noda darah merah cerah, mayat dan pil binatang buas telah hilang dari tanah. Dev tercengang. Binatang yang menelan langit itu bersendawa, kembali ke cincin penyimpanan dan pergi tidur. Kampret. Dev tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Dia mencoba yang terbaik untuk membunuh begitu banyak monster, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Meskipun gelombang binatang buas telah ditakuti oleh binatang penelan langit, menelan semua pil binatang buas, itu terlalu tidak etis. Dev tidak bisa berkata-kata saat ini. Hahaha, sudah lama ku bilang padamu bahwa kamu tidak mampu membesarkannya, dan kamu harus memberikannya banyak asupan di usia yang begitu muda. Raja Iblis Awan Merah melihat tatapan tak berdaya Dev dan tertawa. Dev hanya bisa menghela nafas dan perlahan berjalan mendaki gunung. Pada saat ini, kabut dingin telah menghilang, dan semua orang melihat bahwa kaki gunung telah lama kehilangan pengaruh gelombang besar dan menjadi sangat sunyi. Hanya sosok Dev yang perlahan mendaki gunung. Seolah-olah gelombang binatang buas itu tiba-tiba menghilang. Setelah melihat ini, Lucy dan yang lainnya bergegas menuju Dev. Zachaeus dan biksu lainnya juga berlari satu demi satu. Jika gelombang monster mereda, bangkai monster-monster di seluruh tanah akan menjadi sumber daya. Ada pil binatang buas di dalam mayat monster. Tetapi ketika mereka mendekat, mereka menemukan bahwa mayat monster di tanah, dan pil binatang buas telah menghilang. Pada saat ini, semua orang tercengang. Mereka tidak mengerti mengapa mayat monster dan binatang di mana-mana menghilang dan mereka tidak bisa melihatnya. Jadi semua orang fokus pada Dev. Mereka benar-benar ingin tahu kemana perginya semua mayat monster-monster. Mustahil bagi Dev sendiri untuk mengubah mayat monster-monster ini menjadi ketiadaan dalam sekejap. Lucy dan yang lainnya berlari mendekat dan bertanya kepada Dev dengan prihatin, Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Hanya saja semua tenaga di tubuh saya terkuras terlalu banyak. Saya akan baik-baik saja jika saya istirahat. Kata Dev sambil tersenyum tipis. Rekan Taois, terima kasih atas bantuan Anda. Kami sangat berterima kasih. Zachaeus menghampiri Dev dan berkata dengan penuh terima kasih.
Setelah melihat kekuatan sejati Dev, Zacharias, meskipun dia adalah biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan transendensi dan kepala keluarga Ouyang, dia tidak punya sikap arogan sekali. Sama-sama, itu hanya sedikit usaha. Dev hanya tersenyum acuh tak acuh. Upaya kecil ini hampir membuat saya kehilangan nyawa. Rekan Taois, saya tidak tahu mengapa gelombang binatang itu tiba-tiba pergi, dan mengapa mayat monster di mana-mana hilang. Para beku lainnya juga mendengarkan dengan telinga terangkat, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Lucy dan yang lainnya juga ingin tahu apa yang terjadi pada Dev di tengah kabut dingin tadi. Aku tidak begitu yakin. Gelombang binatang itu tiba-tiba mundur dengan suara gemuruh, dan mengambil mayat semua temannya. Dev hanya bisa berbohong. Meskipun Anda mengatakannya, orang-orang ini mungkin tidak mempercayainya. Mereka belum pernah melihat monster mitos yang bisa menelan begitu banyak mayat monster-monster sekaligus, dan mereka tidak dapat mempercayainya. Dalam hal ini, Dev sebaiknya berbohong agar lebih mudah. Ketika Zacharias mendengar ini, dia mengangguk dan berkata, sepertinya auman tadi benar-benar datang dari Raja Binatang Buas. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Raja Binatang mengingat gelombang binatang buas dan bahkan mengambil mayat teman-temannya. Itu sepertinya Raja Binatang telah melepaskan tembakan. Semua orang percaya kata-kata Dev, bagaimanapun juga, ini adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Kalau tidak, bagaimana mungkin mayat monster-monster yang tak terhitung jumlahnya ini bisa menghilang secara tiba-tiba? Meskipun semua orang menyesal, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Sejumlah besar pil binatang buas menghilang begitu saja. Rekan Taois, saya ingin berterima kasih dan mengucapkan selamat tinggal. Kami akan pergi ke gunung untuk melihat apakah kami dapat menemukan sesuatu. Jika rekan Taois membutuhkan bantuan, keluarga Ouyang saya juga akan membantu. Kata Zhenhua kepada kata Dev. Dia tahu bahwa Dev berselisih dengan keluargamu, jika tidak, kedua pihak tidak akan saling melempar dengan batu. Senior Ouyang, bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Tepat ketika Zacharias hendak pergi, tiba-tiba Dev berkata. Rekan Tao, silahkan berbicara. Senior Ouyang, saya pikir Anda menggunakan boneka ketika Anda menangani gelombang binatang buas barusan. Saya ingin tahu apakah Anda membeli boneka itu atau Anda yang memurnikannya sendiri. Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Saat menghadapi gelombang binatang buas, Dev memperhatikan bahwa ketika Zacharias melambaikan lengan bajunya, beberapa titik hitam muncul, dan kemudian berubah menjadi boneka, menghalangi gelombang binatang buas tanpa rasa takut akan hidup dan mati. Oleh karena itu, Dev sangat penasaran. Zacharias tampaknya bukan seorang kultivator iblis, dan dia mungkin tidak memiliki keterampilan untuk mengubah mayat menjadi boneka. Bagaimanapun, teknik semacam ini hanya bisa dikuasai oleh para pembudidaya iblis, akan terlalu kejam untuk mengubah mayat menjadi boneka. Hahaha rekan sesama Tao, kamu masih belum tahu kalau boneka di dunia ini tidak hanya terbuat dari mayat. Itu juga bisa dibuat dari berbagai bahan. Boneka saya tidak terbuat dari mayat. Zacharias tertawa keras. Robot. Dev langsung teringat pada robot. Robot. Robot apa yang dibicarakan oleh rekan Taois? Wajah Zacharias penuh kebingungan. Hidup di dunia surga dan manusia, Zacharias tentu tidak mengetahui apa itu robot, namun Dev tinggal di dunia sekuler. Ia mengetahui bahwa robot terbuat dari berbagai bahan dan kemudian dipasangi dengan baterai. Oh, bukan apa-apa. Dev tersenyum dan berkata, Senior Ouyang, apakah kamu membuat boneka ini sendiri? Tentu saja. Kemudian bayangan hitam itu tiba-tiba membesar dan langsung berubah menjadi boneka setinggi 1 kaki. Boneka ini terlihat hidup dan sangat fleksibel. Ini luar biasa. Ini mirip seperti asli. Sungguh cerdik. Lucy tidak bisa tidak mengagumi boneka itu ketika dia melihatnya. Zacharias berkata dengan wajah bangga, nenek moyang kami dari keluarga Ouyang belajar cara membuat boneka setelah diajar oleh Paviliun Luban di surga. Paviliun Luban. Dev langsung teringat akan kipas lipat di tangannya Paviliun. Mengapa, rekan Taois, pernahkah Anda mendengar tentang Paviliun Luban? Dev mengangguk, saya pernah mendengar bahwa Paviliun Luban sangat pandai memurnikan senjata. Saya ingin tahu apakah Senior Ouyang dapat memberitahu saya metode pembuatan boneka. Dan apa yang digunakan untuk menggerakkan boneka ini. Boneka mayat yang dimurnikan oleh kultivator iblis menggunakan kekuatan mayat itu sendiri dan kekuatan tubuh fisik. Oleh karena itu, kekuatan boneka mayat berhubungan dengan kekuatan mayat sebelum kematian. Namun boneka yang dibuat kali ini berbeda, harus terkait dengan cara pembuatan dan bahan, serta tenaga penggeraknya.
Rekan Tao, meskipun Anda telah menyelamatkan kami, ini adalah keterampilan rahasia keluarga Ouyang kami dalam membuat boneka. Saya tidak bisa memberitahu Anda. Tetapi boneka ini dapat digerakkan oleh batu spiritual, pil binatang, dan lain-lain. Ya, semakin bagus batu roh dan pil binatang, semakin kuat pula boneka ini, kata Zachas. Mendengar apa yang dikatakan Zachas, Dev tidak terkejut, bagaimanapun juga, ini adalah keahlian unik keluarganya. Bagaimana dia bisa mengajarkannya kepada orang lain sesuka hati? Senior Ouyang, saya juga memiliki senjata ajaib pelindung tubuh yang dibuat oleh Paviliun Luban. Coba lihat. Dev mengeluarkan kipas lipatnya. Zachas mengambilnya, melihatnya dengan hati-hati, dan kemudian berkata dengan penuh semangat, ya, ini memang dibuat oleh Paviliun Luban, tapi benda ini rusak, saya khawatir tidak akan bisa digunakan beberapa kali. Kipas lipat ini masih bisa memblokir satu serangan tanpa masalah dari biksu puncak alam kesengsaraan transendensi. Senior Ouyang, saya memberikan kipas lipat ini kepada Anda. Bisakah Anda memberi tahu saya cara membuat boneka? Saya berjanji tidak akan memberi tahu siapapun tentang hal itu. Saya hanya ingin tahu metodenya. Dev dengan enggan memberikan kipas lipat itu kepada Zachas. Sebagai imbalan atas metode pembuatan boneka. Meskipun Dev dapat menggunakan teknik pedang 9 bayangan untuk mengkloning dirinya sendiri, klon tersebut masih menghabiskan kekuatan tubuhnya. Dan klon ini tidak bisa mengeluarkannya sesuka hati. Tapi boneka ini berbeda. Selama Anda memiliki bahan dan batu roh, Anda dapat membuatnya sesuka hati tanpa menghabiskan kekuatan spiritual Dev sendiri. Dev berpikir jika dia menciptakan pasukan boneka, dia akan mampu menyapu seluruh dunia surga dan manusia. Kalaupun bonekanya hancur, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Itu bisa dibuat kembali kapan saja. Zachas melihat kipas lipat di tangannya, berpikir sejenak, dan membisikkan beberapa kata di telinga Dev. Tidak ada yang tahu apa yang dikatakan. Rekan Tao, saya harap Anda tidak menyebarkan hal ini. Ini dapat dianggap sebagai balasan atas kebaikan Anda yang menyelamatkan hidup kami di gunung. Zachas lalu pergi ke gunung bersama orang-orang dari keluarga Ouyang. Dev, Lucy dan yang lainnya tidak melanjutkan pendakian ke gunung, tetapi beristirahat di tempat. Dev tahu bahwa dia hanya bisa naik gunung setelah dia pulih sepenuhnya. Jika dia bertemu orang dari keluargamu, mengingat situasi Dev saat ini, dia hanya akan mencari kematian. Dev memikirkan apa yang dikatakan Zachas. Meskipun ada cara untuk membuat boneka, Dev tidak punya tempat untuk menemukan bahannya sekarang. Selain itu, Dev belum pernah mendengar beberapa materi. Pantas saja keluarga Ouyang tidak bisa membangun pasukan boneka. Tampaknya bahan ini sangat berharga dan langka. Saat ini, Dev tidak memiliki cara untuk membuat boneka. Dia hanya dapat melihat apakah dia dapat menemukan bahan-bahan tersebut di waktu luangnya. Dev menggunakan berbagai sumber rumput peri di cincin penyimpanannya untuk memulihkan kekuatan fisiknya dengan cepat. Hanya butuh setengah hari bagi Dev untuk pulih seperti sebelumnya. Bersambung.